Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesri Yulia dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan saya hari ini yaitu melakukan praobservasi tentang supervisi akademik yang akan saya lakukan dengan teman sejawat saya, yaitu nama saya Desri Mayu Prajaderi, yaitu guru kelas 6 dari SDN 03 Semekari. Nah, baiklah Pak Deri, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dengan Pak Deri tentang supervisi akademik kelas nantinya yang akan kita laksanakan. Yang mana saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi ini, yaitu untuk melakukan kegiatan pembelajaran seorang guru dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Nah, Pak Deri, boleh saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak nantinya. Siap. Yang pertama, materi apa yang akan Bapak Deri lakukan pada kegiatan observasi nantinya? Yakni materi mata pelajaran matematika, yakni bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tentang kegiatan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak Deri lakukan di kelas nantinya? Yakni dalam materi pembelajaran bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menentukan bentuk-bentuk bangun ruang yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, siswa dapat menentukan ciri-ciri dari bangun ruang tersebut. Itu ada dua ya Pak Deri. Yang pertama, menentukan bentuk-bentuk dari bangunan ruang. Yang kedua, ciri-ciri dari bangun ruang tersebut. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang seperti apa yang akan Bapak Deri capai nantinya? Melalui materi bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari, nanti siswa akan mampu menentukan bentuk bangun ruang yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan melalui media seperti alat peraga, siswa akan dapat menentukan sifat-sifat dari bangun ruang tersebut melalui bentuknya. Nah, jadi itu area yang akan Bapak Deri capai. Itu pertanyaan selanjutnya, strategi yang disiapkan seperti apa nantinya? Strategi yang disiapkan adalah salah satunya adalah scientific, kemudian adalah cooperative learning atau kerja kelompok yang akan mereka laksanakan. Melalui kerja kelompok, siswa dapat membagi tugas mereka. Bagaimana cara menentukan ciri-ciri dari bangun ruang tersebut. Setiap kelompok akan mendapatkan bangun ruang yang berbeda nantinya melalui lembar tugas yang akan saya berikan. Berarti ada dua, sensitif dan cooperative learning. Set itu yang Pak Deri, pertanyaan yang terakhir ini, kapan rencananya kegiatan supervisi ini akan kita lakukan? Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari, yaitu hari Senin tahun 2024. Nah, baiklah, berarti supervisi akan kita laksanakan di kelas nantinya pada tanggal 12 Februari 2024 jam 7.30 sampai dengan jam 8.40 nanti. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Deri inginkan dan tujuannya akan tercapai dengan baik nantinya. Terima kasih Pak Deri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Hari ini kita akan belajar. Baiklah, pertama-tama tugas kelas. Iwan, siapkan seluruhnya untuk berdoa. Kita berdua siap. Hormat, tegak, berdoa mulai.
Bapak akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita di kelas yang pertama adalah harus belajar konsentrasi. Itu harus kita sepakati dulu. Yang kedua, harus mampu belajar mandiri. Jangan tergantung kepada orang lain. Yang ketiga, harus mampu bekerja dalam kelompok, siapapun temannya. Tidak memilih teman. Yang keempat, mampu tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Yang terakhir adalah mendapatkan nilai yang baik. Yang pertama-tama itu adalah 5 kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Ayo kita belajar. Belajar bangun ruang. Ada kubus balok. Juga Limas Prisma. Ayo kita belajar. Kubus balok Prisma dan Limas. Ayo kita belajar tentang bangun ruang. Tepuk tangan seluruhnya dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Sebelum Bapak masuk bangun ruang, kalian pernah melihat sebuah ruangan? Ruangan apa saja yang pernah kita lihat? Kardus. Apa lagi? Bagus. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Bangun ruang yang ada di lingkungan kita. Lemari. Bagus. Apa lagi? Jam dinding. Sekarang Bapak tahan dulu. Jam dinding. Apa lagi? Bingkai foto. Apa lagi? Pak tahan itu. Bola. Bola bagus. Ada yang lain? Pernah lihat rumah? Kalau tidak pernah lihat rumah, kalian tinggal di mana? Pasti dalam rumah. Apa saja yang ada di dalam rumah itu adalah sebuah bangun ruang. Bangun ruang intinya adalah mempunyai namanya isi atau volume. Kini Pak pertanyaannya, yang pertama jam dinding. Apakah jam dinding tersebut bisa dikatakan bangun ruang? Alasannya apa? Alasannya apa? Yang kedua, bingkai foto. Bingkai foto apakah bisa dianggap bangun ruang? Apakah bisa diisi dia? Bisa Pak, kalau logikanya bisa. Isinya foto ya Pak. Kalau jam dinding isinya apa? Ada orang isi dengan air? Tidak. Maka perbedaan bangun ruang. Ini bentuknya ruang. Kata kuncinya ruang. Yang satu ada namanya bangun datar. Jadi Bapak kategorikan yang bola tadi. Bola apa lagi? Kardus. Apa lagi tadi? Lemari. Ini masuk bangun ruang. Sedangkan jam, bingkai foto masuk ke mana? Bangun datar. Jadi di kelas 6 kita akan belajar tentang bangun. Kalian kenal siapa Bapak?
Nama Bapak siapa? Kalian kenal diri kalian? Nama kenal? Nama ayah tahu? Lahir di mana tahu? Tanggal lahir tahu? Itu adalah diri kalian. Sekarang dengan bangun ruang, kita juga akan menemukan apa saja ciri-ciri dari bangun ruang dan apa itu bangun ruang. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Bapak bisa membandingkan kalian dari bentuk fisik. Contoh, Pak tanya nanti, kalian kenal si Farhan? Ada orang yang tidak kenal, tapi sebut ciri-cirinya. Hidungnya mancung, Pak. Kulitnya putih. Itu nanti merupakan ciri-ciri. Rambutnya keriting misalnya. Seperti itu juga bangun ruang nanti. Ada ciri-ciri fisiknya. Bagaimana kita menentukan ciri-ciri fisik? Lanjut, Bapak masuk ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yakninya adalah, semua perhatikan seluruhnya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah, yang pertama adalah untuk mengetahui berbagai jenis bangun ruang. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui jaring-jaring dari setiap bangun ruang. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langsung di sini ini terkait dengan kompetensi yang akan kalian capai, yaitu dengan KD 6.2 mengidentifikasi sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Langsung Bapak ke materi nanti. Bapak jelaskan dulu. Ada yang bertanya sampai di sini tak? Ada yang ingin bertanya? Coba Bapak tanya. Sekolah kita ini bangun ruang atau tidak? Bangun ruang. Meja bangun ruang atau tidak? Bangun ruang. Papan tulis? Bangun? Bangun ada. Langsung. Ada yang tahu apa itu bangun ruang? Nah, di sini ada penjelasan. Pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun ruang. Kenapa disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan? Fokus dulu pada permukaan tersebut. Kita lihat dulu ya. Yang pertama Bapak contohkan nanti di sini. Ini kira-kira bangun ruang apa? Bangun ruang? Kubus apa balok ini? Mana yang titik-titik tadi? Bapak tulis. Ada bentuknya A, B, C, D, E, F, G, H. Maka ini disebut kubus. Kalau diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H, maka ini diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian punya nama? Itu diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lanjut. Bagian-bagian dari bangun ruang. Ada yang pertama namanya sisi. Ada yang bisa menunjukkan. Yang kedua rusuk. Yang ketiga titik. Siapa yang bisa menunjukkan mana sisi kubus? Siapa yang bisa menunjukkan?
Silakan. Siapa yang bisa menunjukkan mana yang sisi kubus? Sisi bangun ruang yang Bapak gambar tersebut. Hai, tak ada yang bisa? Coba tunjukkan lagi. Mana yang sisi kubus? AB. Bagus. Siapa yang lain ada pendapat lain? AB apakah sisi? Kalau tidak, coba. Mana yang sisi kubus? Coba. Yang kedua tadi apa? Selain sisi apa lagi? Rusuk. Apakah yang dijawab Rafi sudah tepat atau belum? Siapa yang bisa memperbaiki? Tidak ada yang bisa. Sekarang kedua. Rusuk. Siapa yang bisa mengetahui rusuk? Karena tidak ada yang mampu sisi. Siapa yang tahu rusuk? Siapa yang bisa ke depan? Rafi Zetaroi. Siapa yang bisa ke depan? Yang ketiga, tak juga dah. Yang ketiga, titik sudut. Siapa yang bisa mengetahui titik sudut? Lanjut. Oh, berarti tidak ada. Ini jawaban untuk pertanyaan tadi. Apa itu sisi? Sisi adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruang di sekitarnya. Contoh, ini nampak sisi. Mana ada di sana sisi atas, sisi kiri, sisi depan, sisi bawah, sisi kanan, sisi belakang. Mana yang sisi di sini? A, B, D, E. Ingat. Ini berarti sisi depan. Mana lagi sisi yang kedua? GBH. F. Mana? F. C. D. H. F. Berarti awak mulai dari yang kecil. C, D, F, H. Ini sisi apa? Siapa yang tahu sisi kanan? Siapa yang tahu sisi kanan atau sisi atas? Rafi juga baru. Sisi atas. Mana yang sisi atas? Sisi atas. Betul atau salah? Beri tepuk tangan Rafi dulu. Sisi bawah lagi. Sisi bawah siapa yang bisa? Rama. Sisi bawah. A, B, C, D. A, B, C, D. Bagus? Ada yang menganggap salah? Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan dulu kalau benar. Berapa buah sisi baru? 4. Dia berapa buah sisi dari kubus sebenarnya? Mana yang lain? Kiri kanan. A, C, E, F. A, C, E, F. Mana yang lain? B, D, G, H. B, D, G, H. G, H. Ini ke kiri. Ini kanan. Yang ditulis tadi ini apa? Sisi Atas. atas. Ini Bawah.
Paham? Apa yang maksud sisi? Ada yang bertanya seperti itu? Sisi. Yang selanjutnya. Pertanyaan Bapak yang selanjutnya, berapakah jumlah rusuk kubus? Dari yang pertama sisi, yang kedua rusuk. Berapa jumlah rusuk kubus? Ini rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Berapa buah? Silakan tunjuk tangan. Di bawah. 12. Benar atau salah? Kenapa yang tadi cuma Gifu yang jawab, yang lain tidak 12? Coba sebutkan siapa yang bisa menuliskan satu atau dua rusuk saja pada kubus. Dah Rafi lagi, yang lain. Coba tuliskan mana yang rusuk. Bapak tutup ini dulu. Mana yang rusuk? Coba sebutkan mana yang rusuk. Rusuk kubus. Rusuk kubus. Silakan tulis. Berapa buah? 12 buah tadi. Silakan. Nanti lanjutkan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Atau perlu Bapak lihatkan dulu? Kalau Bapak lihatkan tidak ada yang ke depan lagi. Mana? Coba siapa yang? Rafi. Ya saya Rafi. Nah, perhatikan. Kalau tidak ada yang berani, ini yang disebut rusuk. Coba perhatikan. Berapa buah tadi? Pertama rusuk AB. Mana yang AB di sini? Ini. Rusuk AB. Setelah AB apa lagi? CD. Apa lagi? DD. Apa lagi? AC. Ada AC di sana. Apa lagi? BC. Yang keenam apa lagi? GF. Apa lagi? HF. Apa lagi? HG. Apa lagi? GE. Apa lagi? AE ya. 11. Apa lagi? EF. Apa lagi? Satu lagi. FC. Berapa jumlahnya? Tahu yang mana yang rusuk? Yang selanjutnya titik sudut. Berapa jumlah titik sudut dalam bangun kubus tersebut? Titik apa saja? Ingat, A, B, C, D, E, F, G, H. H ya. Lanjut. Ini jenis bangun ruang yang akan kita pelajari. Nanti kalian akan Bapak bagi per kelompok. Silakan nanti tembak kerjanya sudah Bapak siapkan. Kalian sudah dibagi per kelompok sebelumnya, maka kelompok tersebut yang dibagi. Nanti tempat duduknya disiapkan. Dah. Yang pertama jenis bangun ruang. 1. Kubus. Yang 2 balok. Yang ketiga yang keempat. Yang keenam 5 kerucut. Yang keenam yang terakhir. Kalian sudah tahu bentuk gambarnya? Sudah tahu bentuk gambarnya? Nah, coba perhatikan gambar ke depan. Yang warna biru yang pertama itu kubus. Yang kedua
balok. Yang ketiga, siapa? Pak. Yang ketiga apa? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ke? Silakan. Nanti per kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah bangun ruang balok. Kelompok yang kedua, ingat yang kedua, Bapak jarakkan satu kerucut. Kelompok yang ketiga, prisma. Kelompok yang keempat, tabung. Kita berapa kelompok? 4 kelompok. Maka kita kerjakan yang 4 tersebut dulu. Balok, prisma, kerucut, tabung. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kelompok pertama balok, kelompok kedua kerucut, kelompok ketiga prisma, kelompok keempat tabung. Silakan duduk berkelompok yang sudah ditunjuk. Silakan. Gua ada berkelompok. Jumlah 5 orang tadi. Silakan. Sudah ditunjuk. Nah, yang akan kalian kerjakan adalah LKS yang sudah Bapak sediakan. Silakan nanti diisi masing-masing soalnya isi. Masing-masing soal. Silakan tulis nama dulu. Silakan isi nama dulu. Sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Ingat ya, yang pertama adalah gambar bangun ruang yang sudah ditentukan. Yang kedua, cari sifat-sifat bangun ruang tersebut. Boleh dari yang kalian lihat, lihat gambarnya di buku tersebut dan cari materinya di situ. Yang berkaitan dengan bangun ruang. Yang ketiga, buatlah jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Yang keempat, kesimpulan dari materi yang kalian dapat. Cari yang materi tabung. Halo.
Gambar. Ya, dengan nama dibuat dari kawan. Mirip balok. Mirip balok. Yang kedua apa? Apa lagi? Lihat bagaimana jaring-jaringnya. Betul apa salah? Wah, yang kesimpulan. Berbentuk balok. Bagaimana hasil dari kelompok 1? Ada yang kurang nggak? Ada yang bisa menambahkan? Karena Bapak menganggap ada yang kurang satu dari sifat-sifat balok. Siapa yang tahu? Silakan. Siapa yang tahu? Apa? Ada yang kurang pakai pensil tidak jelas. Itu satu pendapat. Besok kelompok 1 harus pakai pena. Yang kurang ada satu lagi. Sisi yang berhadapan sama besar. Ingat, sisi yang berhadapan sama besar. Silakan ditambahkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Silakan nanti kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kelompok? Jadi kelompok 3. Ya. Betul. Coba perhatikan. Mirip. Kamu ruang apa tuh? Mirip? Ada yang mengatakan tidak mirip? Mirip? Coba. Apa lagi? Memiliki titik tidak. Yang merupakan jarak antar titik tidak dengan bidang alas. Ada yang bertanya di situ? Ada yang tidak sesuai? Ya, soal nomor. Jaring-jaring balon datar tersebut. Coba perhatikan. Mirip. Siapa yang mengatakan tidak mirip? Atau siapa yang mengatakan mirip? Ada yang mengatakan tidak mirip? Terus, yang kedua, yang terakhir, kesimpulan. Kerucut adalah lingkaran yang alasnya berbentuk lingkaran. Tegak pada kerucut disebabkan sisi lenjung yang disebut selimut. Nah, ada yang bertanya sampai situ? Atau ada yang menanggapi? Atau Bapak yang menanggapi? Perhatikan. Yang kurang di gambar Bapak setuju, sangat mirip. Yang kedua, sifat-sifatnya betul, ada 4. Yang ketiga, jaring-jaring. Bapak kurang setuju karena jaring-jaring 1.
lingkarnya terlalu kecil. Iya Pak. Disesuaikan. Dan secara umum penampilan kelompok 2 dan hasil kerjanya bagus. Tepuk tangan seluruhnya. Yang terakhir. Coba, gambar apa itu? Kamu. Iya kamu. Sesuai atau tidak? Siapa yang tidak? Silakan. Ada, sesuai. Lanjut, yang kedua. Coba perhatikan jaring-jaring. Nampak? Jaring-jaring? Jaring-jaring apa tuh? Jaring-jaring apa tuh? Tahu. Lanjut. Simpulan. Dan hasilnya pembalian. Apakah ini mirip? Ini kamu mirip? Yang mirip? Apa yang kurang? Lingkarnya, cuma lingkar. Besok digambar sebaik mungkin lagi. Tapi sudah benar. Dan silakan penampilan kelompok 4 Bapak anggap sangat baik. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Soal pertama, bangun di bawah ini yang disebut bangun prisma segitiga adalah? Perhatikan dulu. Coba perhatikan. Soal yang pertama. Yang soal yang pertama, bangun di bawah ini yang disebut bangun prisma segitiga adalah A, apa? B, C, atau D? Ya, pilih A, B, C, atau D. Yang kedua, sudah soal yang pertama jawab. Yang kedua lagi. Yang kedua. Ada yang siap semuanya? Ya. Langsung pilih A, B, C, atau D. Yang kedua, sudah? Yang kedua, bangun 5 segi 6 yaitu. Coba perhatikan. Mana yang 5 segi 6? Mana yang segi 6? Mana yang segi 6? Coba perhatikan. A, B, C, D. Sudah? Yang ketiga. Yang ketiga, coba perhatikan. Banyak sisi pada bangun berikut adalah. Coba. Berapa banyak sisi? A 4, B 5, C 6, D 8. Coba nomor 3.
Berapa jumlah sisi? Ayo. Banyak sisi. Yang nomor 4. Nomor 4, banyak titik sudut pada bangun berikut ini adalah prisma segitiga. Yang jawaban A 3, B 4, C 5, D 6. Titik sudut. Sudah? Yang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Banyak rusuk bangun nomor 4 adalah nomor 4 yang tadi. Berapa jumlah rusuknya? A 9, B 8, C 7, D 6. Berapa jumlah rusuk pada bangun prisma segitiga? A 9, B 8, C 7, D 6. Nomor 6. Ini tidak ada gambar. Banyak sisi pada bangun prisma segitiga adalah 5. Jangan saya jawab. Kalau jawab A itu tadi, maka angkanya tidak. Tulis berapa? Banyak sisi pada prisma segitiga. Mana yang prisma segitiga tadi? Yang ini. Berapa banyak sisi ya? Nomor 6. Silakan kalian jawab 3, 4, 5 atau berapa? Yang nomor 7. Banyak sisi pada tabung adalah ya, berhitung sisi. Ya. Berapa banyak sisi pada tabung? Sisi pada tabung, mana tabung? Pada tabung tadi. Perhatikan dulu gambar yang tabung. Ini tabung. Berapa jumlah sisi pada tabung? Sudah? Selanjutnya. Nomor 8. Banyak rusuk pada 5 segi 4. Ini 5 segi 4. Berapa jumlah rusuk pada 5 segi 4? Berapa banyak rusuk pada 5 segi 4? Ini 5 segi 4. Berapa jumlah rusuk? Berapa jumlah rusuk? Nomor 8. Nomor 8 lagi. Banyak rusuk pada 5 segi 4. Berapa jumlah rusuk? Pada 5 segi 4 berapa? Apa yang 9. Banyak titik sudut atau puncak pada kerucut. Kerucut.
Berapa banyak titik sunat atau puncak pada video? Yang terakhir 10. Yang terakhir 10. Banyak sisi pada bola berapa buah? Banyak sisi pada bola. Ini berapa jumlah sisi pada bola? Banyak sisi pada bola. Nomor 7. Banyak sisi pada tabung. Nomor siap? Kalau sudah siap, silakan dikumpulkan latihannya ke depan. Nah, demikian pembelajaran kita tentang bangun dua pada pagi hari ini. Semoga kalian nanti memahami sifat-sifat dari bangun dua dan bentuknya. Demikian dari Bapak. Nanti silakan istirahat nanti. Dan lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Yulia dari CDP Angkatan 9 Kabupaten Sulawesi Selatan akan melaksanakan pasca observasi dengan tema sejawat saya yaitu Bapak dan Ibu praktek saya yaitu. Nah, baiklah, mari menyaksikan kegiatan pasca observasi yang akan kami lakukan pada saat ini. Assalamualaikum. Bagaimana kalau Kak Dedi hari ini? Alhamdulillah. Baik Kak Dedi, sekarang adalah kegiatan pasca observasi yang mana kita sudah melaksanakan observasinya kemarin pada tanggal 28 Februari 2014. Nah, Kak Dedi, dari kegiatan observasi kita kemarin, bagaimana perasaan Bapak setelah proses pembelajaran dilaksanakan? Saya merasakan puas dan tertantang untuk melaksanakan pembelajaran yang berdifferensiasi. Berarti Kak Dedi sudah merasakan puas dengan pembelajaran kita kemarin. Nah, Kak Dedi, dari hal apa yang sudah baik dilakukan selama Yang pertama, saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Yang kedua, saya sudah mampu melaksanakan pembelajaran kelompok untuk siswa. Yang ketiga, saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang berbasis komputer. Jadi itulah pembelajaran yang sudah baik yang sudah Bapak lakukan, mulai dari membentuk kesepakatan kelas, pembelajaran yang dilakukan dengan berdifferensiasi berdasarkan Bapak. Nah, Kak Dedi, bagaimana tercapaian kompetensi oleh siswa Bapak kemarin? Ada beberapa hal kompetensi yang menurut saya tercapai. Yang pertama, siswa sudah mampu belajar dalam kelompok. Yang kedua, siswa sudah mampu melaksanakan atau mempresentasikan hasil pembelajarannya. Yang ketiga, siswa sudah mampu menanggapi hasil dari kelompok temannya. Yang terakhir itu, di sini kompetensi yang paling penting adalah siswa mampu melaksanakan pembelajaran dengan kelompok tanpa memandang temannya atau adalah kelompok yang majemuk. Ya, itu pencapaian kompetensi dari siswa Bapak. Dari segi evaluasinya bagaimana Pak? Dari hasil penilaian yang telah saya laksanakan, yaitu kira-kira 10 soal,
bisa mencapai nilai minimalnya yaitu rata-rata di atas 80. Jadi sudah di atas KKM kita ya Pak Dery, karena KKM kita yaitu 70 nilainya. Nah Pak Dery, apakah kesulitan atau hambatan yang pertama adalah bagaimana saya mendampingi siswa itu tidak maksimal. Yang kedua adalah bagaimana saya mengamati siswa. Itu ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam kelompok. Jadi kurang pengalaman dalam kelompok dan adanya siswa yang tidak aktif dalam kelompok tersebut. Nah Pak Dery, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk kegiatan ke depannya? Mungkin saya akan menganalisis itu adik-adik yang terkait dengan bisa menerapkan pembelajaran interaktif, maka saya akan menerapkan pembelajaran interaktif lain. Contohnya salah satunya mungkin pisau atau NHT atau STAR. Nah baik Pak Dery, itu rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nantinya ya Pak Dery. Saat itu kapan rencana tersebut akan Bapak lakukan? Saya akan melaksanakan pembelajaran. Apabila kompetensinya mengerti, maka akan saya laksanakan semuanya. Jadi mungkin apa yang Bapak laksanakan akan berjalan dengan lancar dan Bapak laksanakan secepatnya nantinya. Setelah itu mungkin sampai di sini kegiatan kita hari ini Pak Dery, dan terima kasih atas kesediaan waktu yang sudah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kegiatan pasca observasi kita hari ini. Dari saya selaku CGP Angkatan 9 Misri Mulia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.